Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ولا من وسلم الصالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأمنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وشيخنا أستاذنا جميعا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل يوم من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin muslimat sedaya rahimakumullah. Bapak Ibu ingkang Allah muliaken, warga besar jamaah Masjid Taqwa ingkang kula hormati, monggo awalan kita aturaken raos syukur dhateng Allah atas peparingipun rahmat nikmat taufik hidayah kesehatan kesempatan lan lintu-lintunipun kita ucapaken alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun niki kula waos ayatipun Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. Nalika ditiup sangkakala fala ansaba bainahum, mongko enggak ada nasab, sudah enggak ada manfaatnya nasab, enggak bisa dibangga-banggakan nasab, enggak ngefek di antara mereka. Yaumaidin alika dinane ditiup den sebul apa semprong sangkakala, apa bahasane
terompet. Wala yatasaalun, dan tidak ada saling bertanya di antara manusia. Masing-masing sudah sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Menawi menurut hadisipun Rasulullah SAW, malaikat bagian peniup sangkakala niku sinten? Malaikat Israfil niku sampun memegangkan tangan kepada sangkakala ini dan meletakkan bibirnya di pucuk daripada sangkakala. Siap dengan memandang ke atas, tangan sudah memegang terompetnya, tinggal kapan di ngomando. Jadi sudah siap. Niki peniup atau ya bahasanya apa nggih? Yes, tiupan yang pertama itu tiupan untuk menghidupkan orang yang sudah mati selama ada dunia ini sampai akhir zaman. Tiupan pertama itu mereka yang mati-mati dihidupkan kembali. Sebelum itu tiupan yang pertama lagi itu adalah tiupan yang mematikan, kecuali mereka-mereka yang memang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk para malaikat. Dan yang kemudian tiupan yang kedua ini adalah tiupan untuk menghidupkan. Tiupan untuk menghidupkan yang sudah mati, dihidupkan kembali, dan manusia semua bangkit dari alam kubur. Di situ fala ansaba bainahum, gak ada urusan nasab. Terkait kali niku pernah pada suatu saat Kanjeng Nabi niku menurut hadisipun Syekh Hasan Al-Basri ditulis wonten ing kitab Ihya Ulumuddin, Kanjeng Nabi niku sare teng pangkuane Sayyidah Aisyah kanthi nyelehaken mustakanipun wonten ing pangkuanipun Sayyidah Aisyah. Ya kelihatannya memang mesra begitu nggih. Leyah-leyah mustakane Kanjeng Nabi ditumpane pahanipun Siti Aisyah. Cara jenengan bayangane piye ngene? Wah, enak. Mbane kok apa lak arane? Mesra banget begitu, bahagia. Turu sing lanang dipangku ambek sing wedok. Tapi tidak semuanya hanya mustakanipun kemawon. Ngantos tertidur Kanjeng Nabi di situ. Bahkan juga pernah Kanjeng Nabi seperti itu dengan membaca Al-Quran. Jadi kadang-kadang Kanjeng Nabi itu sambil tidur-tiduran juga dengan membaca Al-Quran. Jadi dengan tidur-tiduran sambil membaca WA. Nah, nalika sare niki Sayyidah Aisyah cara jenengan bayangane piye cara jenengan kira-kira Sayyidah Aisyah kira-kira apa yang mau dilakukan atau mungkin apa yang sedang dipikirkan ketika Kanjeng Nabi dalam posisi berbaring terus mustakane ditumpangane tenggene pahane, tenggene pangkone. Cara jenengan gambarane piye? Kayak gak tau ndek bojo. Ya mesti bahagialah. Tetapi apa yang terjadi pada Sayyidah Aisyah para bapak? Ketika itu Sayyidah Aisyah menangis sampai sempat meneteskan air mata. Dumawah wonten wajahipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga Kanjeng Nabi terkejut lan kemudian bangun wungu. Wungu niku bahasa krama inggil, tangi niku wungu. Dengan agak terkejut Kanjeng Nabi kemudian bertanya, "Loh,
Ada apa Aisyah? Awakmu kok nangis sampai ilumu ndelewer-ndelewer seblok ning gone wajahku. Tuh, kan enggak seperti yang kita prediksikan nggih. Alam pikiranipun Sayyidah Aisyah nalika semanding kali Kanjeng Nabi, bahkan ditiduri oleh Kanjeng Nabi, kok gak berpikir kebahagiaan. Tapi berpikir sesuatu yang menjadikan beliaunya menangis. Kira-kira mikir sing enak apa sing gak enak? Wong niku nek nangis. Mikirne sing bungane apa mikirne sing nyusahne? Mikirne sing nyusahne. Ada apa Aisyah? Ya Rasulullah. Pertanyaannya itu sangat mengejutkan. Membayang-bayangkan kalau sekarang bisa berkumpul seperti ini, mangke menawi panjenengan, mangke menawi sampun dinten kiamat, manusia ada di dalam padang mahsyar yang dalam kondisi kebingungan dan kesusahan, ketakutan dan lain sebagainya. Nopo panjenengan kemutan keluarga panjenengan, bahasanya keluarga. Hal tazakar ala ahlik, apakah panjenengan kemutan keluarga termasuk piyambakipun piyambak Sayyidah Aisyah cuma dengan bahasa keluarga. Ya sebenarnya omong jenengan apa kelingan kula kene omong ngene. Genahe kan ngono. Napa jenengan kelingan kula. Kan membayangkan sesuatu yang apa enggak menyedihkan. Karena kalau sekarang di dunia kita bisa bertemu seperti itu, bermesra-mesra seperti ini, kemudian terhubung dengan masalah akhirat yang akan terjadi. Apakah bisa seperti ini panjenengan kemutan kalih kula dalam kondisi-kondisi yang sangat mencekam ngeten iki? Kanjeng Nabi jawab, fa amma fi salasi khisalin fala. Jadi yang dijawab hanya tiga kondisi. Adapun pada kondisi tiga kondisi ini tidak ingat seorang kepada keluarganya. Pala nggak eling. Nah bahasanya Nabi ini juga bisa bercabang begitu sekarang, bisa bercabang. Tapi yang jelas mengatakan tidak ingat. Ketika di dalam tiga kondisi, kita mungkin juga seperti itu nantinya, nggak ingat kepada siapapun. Kondisi pertama ialah ketika dihadapkan manusia kepada timbangan amal. Ketika telah dipasang sebuah timbangan untuk melihat lebih berat mana amal seseorang antara yang baik dengan yang tidak baik. Ketika itu manusia tercekam, kondisinya pokoknya ya bahasanya itu konsentrasi kepada bagaimana nanti amal saya lebih berat yang mana. Jadi yang mewarnai pikiran itu piye kok timbang aku abot sing ndi, timbang aku abot sing ndi. Sing gak mikir bojone anake, pala ansaba bainahum, enggak sempat berpikir soal nasab. Anak saya bagaimana, suami saya bagaimana, ibu saya bagaimana. Tidak ada. Masing-masing dalam kondisi yang mencekam, karena dalam kondisi yang masih teka-teki, misteri nanti nasib saya bagaimana. Sedikit menungso gak eling karo sopo-sopo. Pernah jenengan bayang nih kondisi nalika ditimbangi amal jenengan, sing mbok pikir timbangane kacang, timbangane terong, timbangane apa kono belanja setiap hari. Kita sulit untuk menghadirkan sebuah pemikiran, renungan yang mengarah kepada soal timbangan amal-amal kita masing-masing.
Mana yang lebih berat di antara yang baik dengan yang jelek? Jujur jenengan tahu mikir buka? Wong sing ngomong ora tahu mikir. Nah makanya kita baca ayat-ayat yang menyinggung tentang timbangan amal. Walayatasalu, ndak sempat mereka bertanya satu dengan yang lain, saling menanya, tidak. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Pada hari itu manusia lari dari ibunya, ibu lari dari anaknya, an umi wa akhi, dari saudaranya, dari ayahnya, dari istrinya, dari suaminya. Pokoknya likulli imri'in yawma idzin minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Masing-masing sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Ini berita sesuatu yang pasti terjadi pada zaman atau waktu yang akan datang. Yang ini mesti kita harus pikirkan. Sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi itu mesti harus menjadi orientasi pikiran kita, sehingga nanti kita bisa menyikapi bagaimana di kala itu kita. Nah, pertama ketika ada timbangan ngamal, niki manusia bingung masing-masing, kurang titik, golek tambahan, golek jaluan, nggak iso, awakku dirung karuan dan seterusnya. Kondisinya seperti itu, masih kepada anaknya. Karena begini Bapak, ketika ditimbang amal ini nggak urus tentang banyak sedikitnya. Yang jelas itu ketika yang berat itu yang baik, sudah vonisnya surga. Sehingga yang jelek itu terhapus. Yang jelek sudah tidak dihitung, sudah terhapus. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kemudian faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Yang berat timbangan amal baiknya, merekalah yang bahagia. Sudah dikalahkan dengan kebaikan, kejelekannya terhapus. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau panjenengan mesti harus berusaha agar dihitung-hitung selama ini, kira-kira kalau direken, ditimbang, dihitung, jujur kira-kira sing abot sing ndi, sing akeh sing ndi, sing maksimal sing ndi. Kita bisa menghitung tiap hari. Mulai pagi berapa kali kita bertasbih, berapa kali kita menggonceng orang, atau mungkin mencela orang, mencela barang dan lain sebagainya, menghina sesuatu. Berapa kali kita membaca Quran, berapa ayat kita baca Quran, berapa kali kita ngerasani orang. Ayo direken. Ayo direken dewe-dewe. Nanti seakan-akan kita sudah bisa bedek lah, bisa menjawab. Kalau kira-kira banyak yang baik, katakan alhamdulillah. Kalau sebaliknya, kita istighfar. Ya Allah, saya ijir-ijir bane kok akeh elekku tuh hari ini. Kok akeh misuhku karo tasbihku. Kok akeh rasan-rasanku karo Qur'anku. Kok akeh ngeluyurku karo ibadahku. Ketok. Nah ini kita mesti harus istighfar, astagfirullahaladzim. Ini tenanan nih Pak. Ini serius gitu. Al-Quran sering menyinggung tentang timbangan-timbangan amal. Allah itu memang benar-benar
memperlihatkan keadilannya sehingga tidak ada seseorang yang merasa terzalimi dengan keputusan Allah. Kalau di dunia ini ya tidak bisa dipertanggungjawabkan keputusan itu. Wis ngono kuwi lah dunyane ngono wis. Dionekne tiwa sedih. Menjadi enake kuwi. Wis kita sadari mawon hakime doyan dhuwit ya toh. Jaksane ya pengen duit dan semuanya yang makan yang mau dihukum ya pengen duit, amre gak dihukumi ya mbuh. Lah piye menjadi ngono kuwi. Nah, niki pertama ketika ditimbang Bapak. Karena ada dua jawaban. Apakah khofat, apakah sakulat? Kalau yang sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Sebenarnya Allah itu sudah banyak memberikan kebijakan Bapak dalam rangka untuk memperbanyak atau memperberatkan timbangan amal baik. Walaupun secara fisik amal baik kita itu sedikit, tapi dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah itu bisa berlipat ganda pahalanya. Walaupun secara fisik dohir itu sedikit, tapi dengan cara yang diajarkan Rasulullah itu bisa berlipat ganda. Ada cara seperti itu, dan itu mudah sekali. Hadisnya sahih sekali dan sering saya katakan. Roknatani bisiwakin khairun min sab'ina roknatan bila siwak. Mau sholat siwakan dhisik 2 rakaat dengan pakai siwak itu akan berlipat ganda menjadi 70 kali lipat dibanding sholat yang tidak pakai siwak. Bondo 10.000 ngituku kayu siwak krek kan mudah sekali. Amal kebaikan yang dirahasiakan akan berlipat ganda 70 kali lipat dibanding dengan amal kebaikan yang dipamerkan. Jadi kalau kepengin kita itu kelihatannya amalnya dikit tapi upaya akeh itu carane kalau sholat pakai siwak, kalau ibadah nggak usah dipamer-pamer nih dan seterusnya itu. Sedekah siri itu lebih banyak pahalanya daripada sedekah yang diperlihatkan. Itu termasuk cara. Kalau melihat dari sisi teori tempat, kita sholat di rumah, sholat wajib dibanding dengan sholat di masjid lebih baik sholat di masjid karena masalah tempat. Apalagi kalau masjid Makatal Mukarramah, Masjidil Haram, umpamanya jangan menggiurkan. Kalau kita melihat dari sisi pahala, satu kebaikan bisa berlipat ganda 100.000 kebaikan. Nah, caranya ya sangu 35 juta modal umroh. Minggu jenengan subhanallah di sana 1 kali terhitung 100.000 kali. Jenengan nanti dereng teng mriki tasbihan 100.000 kali. Sauripe rong genep kira-kira. Nah itu bisa disiasati dengan berangkat ke tanah suci Makkah. Kalau di Madinah kan 1.000 kali, kalau di Makkah 100.000. Jadi penak ngono lho. Nek dihitung-hitung 35 juta iki ora akeh, tapi 1 kali tasbih menjadi 100.000 kali, 1 kali 1 dirham atau 10.000 rupiah katakan berlipat ganda menjadi 100.000 kali. Sama pengen dhewe pokoknya munda akeh karena hubungan dengan tempat. Makanya dongane Allahumma balighna Makkah wal Madinah lil haji wal umroh wal ibadah. Muga diparingi kesempatan. Allahumma amin.
Kedua, kondisi kedua kata Kanjeng Nabi Muhammad, orang tidak ingat dengan siapa-siapa adalah ketika pembagian buku amal, tatoyurul suhuf. Pembagiannya itu dengan cara, bayangan saya karena tatoyur itu bertebaran, jadi bagaimana itu bertebaran di ruang angkasa ini buku masing-masing manusia. Di situ manusia terpancang untuk berpikir, karena di situ akan ada terjadi penerimaan buku ini dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri atau dengan punggung. Bahkan dia berpikir, aku kok iso nampani karo tangan tengen apa nampani karo tangan kiwa. Ini yang memilih bukan tangannya tetapi bukunya. Bukunya mau jatuh di tangan kanan, nggak bisa kita mau rebut ke tangan kiri. Kalau mungkin akan jatuh ke tangan kiri, kita nggak bisa rebut dengan tangan kanan. Jadi itu yang milih untuk jatuh itu adalah bukunya sendiri, bukan tangan kita yang mau mengambilnya, tetapi bukunya itu datang ke tangan yang memang sudah dipastikan tangan mana yang harus menerimanya. Loh niki wong sesumpek gak karuan, Bapak. Piye. Gue naik tangan tengen ya alhamdulillah, tangan kiwa ya innalillah, ngono masalahnya. Itu diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran agar kita berpikir nanti kita akan menerimanya dengan tangan yang mana. Itu sudah merupakan suatu PR yang luar biasa berat dan sulit untuk diatasi kecuali dengan amal soleh. Jadi kita nggak bisa hanya kok tengen po kanan, nggak iso ngono tok, tapi kita harus berusaha agar nanti kita bisa menerima buku catatan amal kita ini dengan tangan kanan kita. Fa amma man utiya, diberi utiya, seseorang yang diberi kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila alihi masrura. Ketika seseorang diberikan kepadanya bukunya dengan tangan kanannya dia menerima, maka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Mungkin ya cara aku bayangin hisab yang ringan itu ya formalitas. Gak terlalu banyak pertanyaan. Yes, kono. Ya. Buka iki asli iki gak palsu iki. Langsung masuk surga. Wayang qalibu ila ahlihi masrura. Yang qalibu ini hanya pulang ke tempat keluarganya. Di situ ditafsirkan ahli itu adalah ya putri-putri surga yang telah menunggunya. Jangan ditunggu oleh putri-putri surga. Mudah-mudahan nyampe ke sana. Allahumma amin. Masrura, dengan bahagia banget, subhanallah, sekian tahun sudah saya rindukan, sekarang ketemu. Nah, karena kita sering mengutamakan sesuatu yang bagian kanan, yang baik-baik, yang positif-positif, sehingga nanti kita diharapkan bisa menerima catatan amal kita dengan tangan kanan kita. Di situ manusia nggak ada yang ingat kepada siapapun, sudah pokoknya mikir piye aku nggak iso nompo tangan tengen apa ora. Kalau sampai terjadi penerimaan dengan tangan kiri, subhanallah, sudah ada harapan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Barang siapa yang menerima tulisan amalnya dengan punggungnya, karena begini menurut hadis, orang itu menerima bukunya itu dengan tangan kiri yang kemudian ditarik di belakang punggung. Jadi makanya Quran wara'a dhuhri, di belakang punggungnya, karena tangan kirinya dibelokkan ke arah nguri, ke arah punggung. Wis ngandel. Kita harus percaya ini kabar yang autentik, nggak bisa diragukan sama sekali. Jadi
Fasau payat usubur, dia akan berteriak-teriak, celaka, celaka, ciloko aku. Jenengan kan biasa ngundang ciloko kan? Jenengan sering ngundang bejo napa ngundang ciloko sehari-harinya bahasa sampean? Sing terucap secara istilahnya refleks niku gampang muni ciloko apa gampang muni bejo? Ayo jujur, gampang muni ciloko apa gampang muni bejo? Arep ngerokok, rokok entek, golek toko, arep tuku rokok ning toko, pas tutup aduh rek ciloko ngene iki. Lambe kejut kena rokok ya renek ciloko. Lho ciloko sing diundang. Nah entuk gak muni bejo. Tapi nek gak enek muni takut itu kalau terbawa nanti di akhirat. Fasau payat usuburo. Kita takut kalau di sana akan berteriak-teriak celaka, celaka. Hancur saya, hancur saya. Wa yasla sa'ira, dan kemudian masuk di neraka sa'ir. Wis bengok-bengok cilaka, akhirnya juga dimasukkan di neraka sa'ir. Subhanallah. Kita perlu berdoa terus agar diselamatkan Allah dari neraka secara umum. Allahumma amin. Makanya kula nggih ngajak panjenengan lah. Jadi sering membaca Allahumma ajirna minan nar. Sakjane ideale ping 7. Bakda maghrib, bakda subuh iku diwaca ping 7. Allahumma ajirna minan nar. Kita takut neraka. Neraka iku ora enak. Neraka itu gak enak. Allahumma ajirna minan nar. Kalau dalam kitab itu diterangkan panjenengan salat qobliyata subhi nggih. Mari ngono gak usah kesusu pujian. Kita ngamal yang berdasar, yang ada dasar yang jelas. Yang minimal ada dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita. Di situ ada doa yang juga minta selamat dari neraka, yaitu Allahumma ya Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar. Niki ndonga sing ada rekomendasi dari malaikat Jibril. Ya Rabba Jibril, duh pangerane malaikat Jibril, duh pangerane malaikat Israfil, duh pangerane malaikat Israel, duh pangerane malaikat Mikail, duh pangerane Kanjeng Nabi Muhammad. Wong sing gede-gede, makhluk-makhluk yang hebat-hebat itu disebutkan dalam berdoa, maksudnya adalah tawasul. Napa? Tawasul. Allahumma ajirna minan nar. Niku diwaca mantun salat qobliyah subuh khususnya. Yang lain juga boleh. Diwaca kapan wae boleh, cuma ada di situ anjuran sebaiknya dibaca setelah salat qobliyatas subhi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, niki tasik wadah tapi jame wis mepet cagak. Nggih, mugi-mugi tasih ada waktu untuk bersambung. Allahumma amin. Mekaten kirana kula ngapunten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan wa fi ni'amah. Wa yakfi masjidah ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك